air, belajar molekul air. Di akhir buku The True Power of Water, beliau mengatakan, aku bertemu Tuhan lewat air. Itu di akhir bukunya beliau mengatakan, aku bertemu Tuhan lewat air. Demikian dalamnya dia menyelidiki molekul air, dan beliau mengatakan, aku bertemu Tuhan lewat air. Keren apa tidak? Keren apa tidak? Kalian ke masjid aja nggak bertemu Tuhan. Tapi kadang-kadang sombongnya luar biasa. Maka hari ini, saat ini, izinkan saya untuk berbicara hal penting dalam hidup. Nggak tahulah, pokoknya saya hari ini mau ngasih judul apa ya? Kalau saya ditanya judulnya apa, pokoknya suka datang aja judul itu. Nggak tahu, jadi juga nggak ngerti. Dan saya yakin judul hari ini pasti bersesuaian dengan yang hadir di sini. Karena tidak mungkin kalian dihadirkan di sini kalau tidak ada pesan semesta. Dan kenapa kalian disuruh duduk di sini di depan saya hari ini? Pasti semesta sedang ngasih pesan. Jadi judulnya hari ini, memiliki masa depan ruhani yang gamblang, bukan gambling. Memiliki masa depan ruhani yang gamblang, bukan gambling. Karena banyak sekali yang hidupnya gambling, tidak gamblang. Betul? Oleh karena itu, supaya pas kajiannya, saya akan jelaskan dulu dari sisi etimologi, sisi bahasa, supaya nggak salah persepsi. Saya coba tanya kamus bahasa Indonesia, ya, kamus besar bahasa Indonesia, apa sih gamblang itu? Jadi gamblang itu artinya jelas dan mudah. Kalau kita berbicara tentang ruhani, biasanya jadi ruwet. Betul? Coba tanya orang-orang yang tidak tahu. Kalau ditanya bagaimana supaya saya bisa berjumpa dengan jati diri saya, dengan Tuhan saya, jawabannya pasti ruwet, syaratnya banyak. Padahal di Quran Allah cuma bilang, man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahu la'at. Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, maka waktunya pasti datang. Syaratnya cuma satu, berharap. Itu aja. Nggak ada di situ syaratnya sholat sunat tobat, nggak ada syaratnya hafal Quran 30 juz, nggak ada. Nggak ada syaratnya harus pergi ke gua nyepi dulu 40 hari, nggak ada. Syaratnya cuma satu, barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, maka waktu yang dijanjikan itu pasti datang. Syaratnya cuma satu, berharap, titik. Saya dulu ketika melakukan pencarian, mohon maaf, ya saya kira ilmu ini ada di tempat-tempat yang dikira masyarakat ada di situ. Saya ke situ. Syaratnya banyak. Harus mandi jam 12 malam. Harus mutih. Gak boleh makan apa-apa kecuali minum air. Wah, saya pikir hak tubuh saya dicuri, bukan mencapai pencerahan. Saya bisa sekarat itu. Kan banyak yang mensyaratkan begitu, betul nggak? Padahal di Quran sederhana. Ketika saya baca Quran dengan kesadaran, Allah itu sebetulnya ngasih kemudahan yang luar biasa. Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, maka waktu yang dijanjikan pasti datang. Cukup berharap saja kok. Maka Allah bilang, yahdillahu linurihi mayyasha. Dan aku akan menunjukkan kepada cahayaku siapa yang aku kehendaki. Cukup kamu punya kehendak, akan dikehendaki. Itu saja. Dan yang tidak punya kehendak, tidak akan dikehendaki. Itu saja. Jadi apa artinya gamblang? Gamblang itu dalam kamus bahasa Indonesia, nih supaya tahu semuanya. Kadang-kadang kita kan suka menafsir-nafsir. Secara ilmiah tidak jelas, ya kan? Dasarnya juga tidak jelas. Akibatnya apa? Kadang-kadang kita suka ngomong panjang, tidak jelas. Apalagi kalau pendek. Kan gitu ya?
Ngomong panjang aja tidak jelas, apalagi pendek. Ngerti nggak maksud saya? Lah panjang aja nggak jelas, apalagi pendek. Nah, sekarang kita belajar, coba bicara tuh yang jelas. Nah, supaya bicara jelas, maka 3 syaratnya. Kita harus mencapai 3 pemahaman. Yang pertama, pemahaman translasi. Translasi berarti menggeser. Geser pemahaman buku menjadi pemahaman diri. Kalau kalian baca sesuatu di buku, jangan dihafal. Geser kata-kata buku menjadi kata-katamu. Itu namanya translasi. Itu dikatakan paham. Kalau kita sudah bisa membahasakan dalam bahasa kita. Agak saintifik sedikit, biar kuliahnya naik tingkat. Yang kedua namanya pemahaman interpretasi. Bukan sekedar menggeser bahasa dari bahasa buku menjadi bahasa diri, tetapi sudah ada interpretasi, ada interpreter. Anda sudah menjadi interpreter terhadap yang Anda pahami. Sudah bisa mengungkapkan interpretasi yang jauh melampaui translasi. Nah, pemahaman yang tertinggi namanya ekstrapolasi. Memahami sesuatu sudah diekstrapolasi pada pemahaman dimensi lain. Itulah dikatakan orang paham. Bukan kayak pildacil. Sorenya baca ayat, besok udah nasihatin orang. Itu namanya pildacil. Tuh bahasa kerennya dulu kan imtihan. Masih ingat dulu kalau kalian waktu kecil kan, kalau ada maulid Nabi kan biasanya dikasih teks sama ustadz. Betul nggak? Ya saya dulu begitu. Disuruh pidato nasihatin orang sesuatu yang saya juga nggak tahu yang saya omongin. Tapi kalau lancar pidatonya biasanya dapat nasi tumpeng paling gede. Gitu. Nah, pemahaman translasi, interpretasi, kemudian ekstrapolasi, baru dikatakan paham. Makanya paham itu cirinya apa? Cirinya tidak berputar-putar. Ngerti nggak? Kalau kalian menjelaskan sesuatu muter-muter sampai orang semuanya bingung, itu sudah jelas Anda belum paham. Betul nggak? Iya. Jadi gamblang itu jelas dan mudah dimengerti. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, gamblang itu menurut kamus bahasa Indonesia tampak jelas. Jelas banget. Jadi kalau saya tanya sekarang, kamu nanti kalau mati selamat atau celaka? Kamu nanti kalau mati bisa pulang atau keluyuran? Nah, kalau kalian tidak bisa menjelaskan, tidak jelas, kalian juga tidak mengerti, tidak tampak jelas dengan masa depanmu, itu namanya gambling. Itu namanya gambling. Makanya kan kalau ditanya yang sederhana saja, sholatmu diterima nggak sama Allah? Wallahu a'lam. Karena ngomongnya pakai wallah, ya, tafhimnya bagus, disangkanya benar itu omongan. Padahal sebenarnya dia sedang gambling. Betul nggak? Atau jawaban berikutnya, sholatmu diterima atau tidak oleh Allah? Terserah Allah. Kan Allah bingung. Yang sholat kamu, setelah itu kamu nyerahin sama gue. Apa urusannya? Harusnya yang sholat kamu, yang menjamin kalau sholatmu itu bermutu, diterima, ya kamu. Gitu kan? Kalau ditanya, hajimu mabrur atau mabur? Wallahu alam. Ya lihat saja perilakumu sebelum haji, kamu pelit. Habis haji tambah pelit. Wallahu alam kumaha. Sudah jelas kamu tuh mabur. Cuman kita nggak jujur pada diri sendiri. Kan pertanyaannya sebetulnya perubahan apa yang terjadi setelah kamu haji?